Jam 6 pagi aku udah beraktivitas. Aku udah mandi, nyalain dupa, dan juga udah siap-siap. Kalau kalian kenal aku 2 tahun yang lalu, pasti mikir itu bukan aku. Dulu aku ngerasa kalau alarm itu cuma formalitas. Bunyi 10 kali, aku tuh bilang 5 menit lagi deh. Sampai bangun siang tuh bukan jadi kebiasaan, tapi jadi identitas. Aduh, aku tuh bukan morning person. Dan sejak setahun yang lalu, semua itu berubah. Aku jadi seneng banget buat bangun pagi karena aku bisa ngeliat cahaya matahari yang seindah ini. Dan aku bersyukur kamar kos aku ini menghadap ke timur, jadi aku bisa ngeliat sunrise dengan jelas dan secantik ini. Dan biasanya di pagi hari itu aku menyalakan dupa. Kebetulan ini adalah pemberian dari sahabat aku, Ryan. Ini dupa Bali yang aromanya bikin aku berhenti sejenak. Dan berhenti sejenak itu adalah sesuatu yang dulu gak pernah ada dalam hidupku, yang serba buru-buru. Kayaknya dulu kalau misalnya diingat pagi hariku isinya cuma mandi yang cepet-cepet banget. Mana sempat aku ngelakuin hal-hal yang mindful kayak gini. Dan banyak orang yang keliru mengaitkan dupa dengan hal-hal yang mistis. Padahal enggak kok teman-teman. Kalau dupanya udah nyala, kita itu bakal lebih tenang. Dan aku bisa mulai untuk meditasi pagi. Dan aku ngerasa meditasi pagi itu adalah salah satu hal yang mengubah aku 180 derajat. Nervous systemku jadi sehat, hidupku juga lebih mindful. Selain meditasi, aku juga ngelakuin journaling. Aku biasanya menulis jurnal syukur atau gratitude journal. Aku menulis hal-hal yang sesederhana mungkin. Contohnya, aku bersyukur karena aku bisa bangun pagi dengan sehat. Aku bisa melihat matahari pagi, mencium aroma dupa yang wangi. Ya, hal-hal semacam itulah yang biasanya kita luput untuk mensyukuri. Tapi ada satu lagi loh yang berubah dari diri aku yang dulu. Dulu kalau udah libur, aku gak akan kemana-mana. Paling tiduran, doom scrolling. Tapi justru sekarang tuh hari libur kayak, aku mau ngapain ya hari ini? Jadi pagi ini aku buka laptop, nulis-nulis random apa aja yang kepikiran, lihat Pinterest, nonton YouTube, dan akhirnya aku mutusin buat ngelakuin satu hal yang sederhana, jalan-jalan ke Visip UI. Nggak ada kepentingan apa-apa sih sebenarnya, tapi aku jadi kepikiran buat bikin konten di sana. Aku siap-siap skincarean dan juga make upan simple aja pagi hari ini, dan lihatlah before dan afternya. Selesai make up dan siap-siap, aku keluar dan ini adalah suasana kos aku. Aku jalan dari kos aku ke Visip itu kurang lebih ada 10 menitan. Begitu aku jalan, aku baru sadar jalanan pagi ini sepi banget. Mungkin karena ini hari Sabtu dan juga libur akhir semester, dan kami itu libur kurang lebih 2-3 bulanan gitu. Biasanya di jalan ini ramai mahasiswa yang ngekos di daerah sini. BTW aku ngekos di Barel atau di balik rel. Aku bahagia banget karena kalau misal jalan kayak gini, aku bisa notice hal-hal yang indah, memperhatikan jalan-jalan yang aku lewati, pohon-pohon di kanan kiri, suasananya yang asri. Asli deh, jalan di UI itu kayak nggak jalan di tengah kota. Dan entah kenapa di jalan itu aku tuh mulai notice hal-hal kecil yang dulu nggak pernah aku perhatiin. Sesederhana ngelihat burung sendirian jalan-jalan, itu aku selalu lewatin karena aku nggak pernah hadir di momen saat itu. Dan ini aku udah sampai Visip di Taman Tunas Bangsa. Sekarang di Taman Tunas Bangsa, teman-teman bisa lihat. Di sini aku mutusin buat bikin konten karena kebetulan cahayanya bagus banget. Ya guys, aku bersyukur banget. Makasih matahari hari ini bersinar sangat terang. Aku jadi bikin konten di sini buat video kedua aku dengan cahaya yang sangat indah. Dah. Dengar nggak teman-teman suara burung? Itu kayak indah banget loh teman-teman. Mungkin ini yang orang bilang be present, bukan hal besar, cuma soal bener-bener hadir di sini dan sekarang. Jadi ini tuh musim libur dan hari Sabtu. Aku nggak yakin ada yang buka, tapi aku mau lihat-lihat dulu. Habis ini kita naik bikun buat ke Kutek makan
di warteg my lovely wartegku. Love banget. Aku dikenalin sama warteg ini sama sahabat aku, Dapa. Di sini tuh makannya bener-bener murah dan endul loh teman-teman. Aku juga udah pernah ngobrol sama bapak ibu pemilik wartegnya. Mereka berpengalaman dan warung Tegal. Mereka asli Tegal, BTW teman-teman. Dan aku bersyukur ketemu sama warung ini karena mereka menyediakan es teh gratis. Dan biasanya di sini aku cuma habis 12.000 itu udah sama minum. Oke guys, ini aku perjalanan mau ke Betos dan vlognya cukup sampai di sini aja. Thank you. Aku terima kasih dan bersyukur banget teman-teman yang nonton video ini. See you di next video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. I love you all.